Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Bu Aul Belajar. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan termokimia, membahas cara menentukan perubahan entalpi atau delta H. Kalorimetri merupakan metode menentukan kalor reaksi menggunakan alat kalorimeter. Perhatikan gambar kalorimeter bom berikut. Alat kalorimeter bom merupakan sistem terisolasi di mana kalor yang dihasilkan merupakan kalor yang dihitung pada volume tetap. Pada alat kalorimeter terdapat bom, tempat terjadinya reaksi pembakaran suatu zat. Apabila zat selesai dibakar, maka kalor akan ditransfer menuju ke air dan ke kalorimeter. Di sini terdapat pengaduk, fungsinya adalah meratakan suhu dalam air. Perubahan suhu air akan tercatat di dalam termometer, sehingga Q reaksi adalah Q total penjumlahan dari min Q air ditambah Q kalorimeter. Q air sama dengan M massa air kali C kalor jenis air dikali delta T perubahan suhu, sedangkan Q kalorimeter sama dengan C kapasitas kalor bom dikali delta T. Delta H reaksi sama dengan Q reaksi dibagi jumlah mol per reaksi. Aplikasi soal kalorimetri, pembakaran 24 gram karbon dalam kalorimeter bom menyebabkan suhu air kalorimeter naik dari 25 derajat Celcius menjadi 50 derajat Celcius. Jika kalorimeter berisi 1 liter air dan diketahui kalor jenis air sama dengan 4,2 Joule per gram derajat Celcius serta kapasitas kalor kalorimeter sama dengan 75 Joule per derajat Celcius, tentukan kalor pembakaran karbon. Penyelesaiannya, Q air sama dengan M kali C kali delta T sama dengan 1000 gram, 1 liter air sama dengan 1000 gram dikali kalor jenis air 4,2 Joule per gram derajat Celcius dikali perubahan suhunya 50-25 derajat Celcius. Kita dapatkan 105.000 Joule atau 105 kilojoule. Q kalorimeter bom sama dengan kapasitas kalor dikali delta T. 75 Joule per derajat Celcius dikali selisih suhunya 25 derajat Celcius sama dengan 1875 Joule sama dengan 1,875 kilojoule. Sehingga Q total atau Q reaksi sama dengan min Q air ditambah Q kalorimeter bom sama dengan min 105 ditambah 1,875 sama dengan min 106,875 kilojoule. Sehingga Q reaksi kita dapatkan min 106,875 kilojoule. Jumlah karbon sama dengan 24 gram per 12 gram per mol AR karbon sama dengan 2 mol. Delta H reaksi sama dengan Q reaksi per jumlah mol per reaksi, sehingga kita dapatkan min 106,875 kilojoule per 2 mol karbon sama dengan min 53,44 kilojoule per mol. Berikut adalah kalorimeter sederhana, di mana pada kalorimeter sederhana kalor reaksi yang dihasilkan dihitung pada tekanan tetap. Pada kalorimeter sederhana dibuat dengan 2 buah gelas styrofoam yang direkatkan, di dalamnya berisi campuran reaktan, kemudian disegel dengan sumbat karet, dilengkapi dengan pengaduk dan termometer. Pada kalorimeter sederhana, maka Q reaksi sama dengan Q sistem sama dengan Q larutan sama dengan M kali C kali delta T, di mana M adalah massa larutan, C kalor jenis larutan, dan delta T adalah perubahan suhu. Delta H reaksi sama dengan Q reaksi per jumlah mol per reaksi pembatas. Aplikasi soal kalorimeter sederhana, misalnya larutan NaOH 1 molar sebanyak 100 cm3 direaksikan dengan 100 cm3 larutan HCl 1 molar dalam sebuah bejana. Tercatat suhu naik dari 29 derajat Celcius menjadi 37,5 derajat Celcius. Jika larutan dianggap sama dengan air, kalor jenis air 4,2 Joule per gram derajat Celcius, massa jenis air adalah 1 gram per cm3, berapa perubahan entalpi reaksi netralisasi yang terjadi? Penyelesaian, 100 cm3 NaOH 1 molar dinetralkan oleh 100 cm3 HCl 1 molar. Delta T yang terjadi adalah 37,5 derajat Celcius dikurangi 29 derajat Celcius, kita dapatkan 8,5 derajat Celcius. Massa larutan sama dengan 100 cm3 ditambah 100 cm3. 100 ini didapatkan dari volume NaOH dan volume HCl. Massa jenis larutan 1 gram per cm3, sehingga kita dapatkan massa larutan adalah 200 gram. Q reaksi sama dengan min Q larutan sama
sama dengan min M kali C kali delta T sama dengan min 200 gram dikali 4,2 Joule per gram derajat Celcius kali 8,5 derajat Celcius sama dengan min 7140 Joule atau min 7,14 kJ. Kalau reaksi di atas adalah kalor yang dihasilkan dari reaksi neutralisasi NaOH dan HCl. Berapa delta H reaksinya? Maka kita hitung, kita cari molnya NaOH sama dengan 0,1 liter dikali 1 molar sama dengan 0,1 mol, HCl sama dengan 0,1 liter dikali 1 molar sama dengan 0,1 mol. Kita cari berapa mol reaksi pembatas. Mula-mula NaOH 0,1 mol ditambah HCl 0,1 mol yang bereaksi 0,1 karena koefisiennya sama-sama 1, maka pembatasnya adalah 0,1 mol. Sehingga kita dapatkan mol reaksi pembatas 0,1 mol. Delta H reaksi sama dengan Q reaksi per jumlah mol reaksi pembatas sama dengan min 7,14 kJ per 0,1 mol. Sehingga kita dapatkan delta H reaksi sama dengan min 71,4 kJ per mol. Entalpi ikatan. Entalpi ikatan disebut juga dengan entalpi disosiasi ikatan, energi ikatan rata-rata atau kekuatan ikat. Entalpi ikatan dapat menjelaskan jumlah energi yang disimpan dalam ikatan antar atom dalam suatu molekul. Secara khusus, entalpi ikatan adalah energi yang perlu ditambahkan untuk pemutusan ikatan homolitik atau simetris dalam fase gas. Ketika ikatan simetris atau homolitik putus, setiap atom yang semula terlibat dalam ikatan akan mendapatkan satu elektron dan menjadi radikal, bukan membentuk ion. Di sini, molekul AB mendapatkan entalpi ikatan sehingga putus menjadi radikal atom A dan radikal atom B. Ikatan kimia terbentuk karena secara termodinamika lebih menguntungkan dan untuk memutuskannya dibutuhkan penambahan energi, sehingga nilai entalpi ikatan selalu positif. Entalpi ikatan biasanya memiliki satuan kilojoule per mol atau kilokalori per mol. Semakin tinggi entalpi ikatan, semakin banyak energi yang dibutuhkan untuk memutus ikatan dan semakin kuat pula ikatannya. Jika diketahui berapa banyak energi yang dibutuhkan untuk membentuk dan memutus setiap ikatan, maka penjumlahan nilai tersebut dapat digunakan untuk mencari entalpi reaksi, sehingga delta H reaksi sama dengan jumlah energi ikatan pemutusan dikurangi jumlah energi ikatan pembentukan. Nilai ikatan yang tercantum dalam tabel berikut adalah untuk 1 mol reaksi tiap 1 ikatan. Kelipatan dari ikatan yang sama yang putus atau yang terbentuk dalam suatu reaksi, maka entalpi ikatan harus dikalikan sebanyak jenis ikatan dalam reaksi. Persamaan reaksi harus dipastikan sudah setara. Pemutusan ada di ruas kiri persamaan reaksi, sedangkan pembentukan ikatan ada di ruas kanan. Kita singkat, delta H reaksi sama dengan kinan, kiri min kanan. Diketahui data energi ikatan beberapa ikatan sebagai berikut. C rangkap 3C 839 kJ per mol, C ikatan tunggal C 348 kJ per mol, C ikatan tunggal H 413 kJ per mol, H ikatan tunggal H 436 kJ per mol. Berapa nilai delta H untuk reaksi adisi propuna menjadi propana? Kita lihat bahwa persamaan reaksi ini belum setara, maka kita kalikan 2 agar jumlahannya di kiri sama dengan di kanan. Selanjutnya kita tuliskan struktur bentuk molekul dari senyawa yang bereaksi. Setelah kita gambarkan struktur molekulnya, maka kita kurangi ikatan yang sama di kiri dan di kanan. Seperti di sini CH di kiri, kita kurangi dengan CH di kanan. Seterusnya kiri dan kanan sampai jumlah ruas di kiri sama dengan ruas di kanan. Di sini ada 4 buah CH yang dihilangkan, maka di kanan juga sama, ada 4 buah CH. Kemudian C tunggal C kita hilangkan, di kanan juga 1. Nah, sekarang tersisa energi pemutusan ikatan kiri CC dan 2 kali HH. Sedangkan di kanan energi pembentukan ikatannya tersisa CH 4 buah dan ikatan tunggal CC. Kita masukkan angkanya. Data energi ikatan
merupakan harga untuk 1 mol ikatan, sehingga jika ini ada 2 buah HH maka energi ikatannya pun harus dikalikan dengan 2. Begitu pula ini ada 4 buah CH, maka kita kalikan 4 kali energi ikatan CH, sehingga kita jumlahkan energi pemutusan ikatan kiri, kita dapatkan 1711 kJ per mol, sedangkan jumlah energi pembentukan ikatan di kanan 2000 kJ per mol. Kita kurangi delta H sama dengan kanan kiri min kanan, kita dapatkan 1711 dikurangi 2000 sama dengan min 289 kJ per mol. Perubahan entalpi pembentukan standar. Entalpi pembentukan standar menggambarkan perubahan entalpi pembentukan 1 mol suatu senyawa dari unsur penyusunnya dalam keadaan standar. Delta H reaksi sama dengan jumlah delta HF0 produk dikurangi jumlah delta HF0 reaktan. Delta HF0 unsur bebas sama dengan 0. Contoh unsur bebas di sini adalah O2, H2, N2, Cl2, S8, P4 dan lain sebagainya. Aplikasi dalam soal diketahui delta HF0CH4 sama dengan min 75 kJ per mol, delta HF0CO2 sama dengan min 393,5 kJ per mol, delta HF0H2O sama dengan min 242 kJ per mol. Reaksi pembakaran metana adalah sebagai berikut. CH4 ditambah 2O2 menjadi CO2 plus 2H2O. Berapa harga delta H reaksi pembakaran 1 mol gas metana? Kita tuliskan persamaan reaksi yang setara. Karena ini sudah setara, maka langsung kita masukkan ke rumus delta H reaksi pembakaran sama dengan jumlah delta HF0 produk dikurangi jumlah delta HF0 reaktan. Di sini produknya adalah CO2 dan H2O. Kita tuliskan delta HF0 CO2 ditambah 2 kali delta HF0 H2O dikurangi delta HF0 CH4 ditambah 2 kali delta HF0O2. Kita dapatkan min 393,5 ditambah 2 kali min 242 min 75 ditambah 2 kali 0. Di sini delta HF0O2 karena O2 adalah unsur bebas sehingga nilai delta HF0-nya adalah 0. Kita dapatkan hasil delta H reaksi pembakaran metana min 802,5 kJ per mol. Hukum Hess berbunyi, jumlah panas yang dibutuhkan atau dilepaskan pada suatu reaksi kimia tidak tergantung pada jalannya reaksi, tetapi ditentukan oleh keadaan awal dan akhir reaksi. Sebagai contoh, pembuatan gas CO2 bisa dilakukan secara langsung dengan mereaksikan karbon dan O2 membentuk CO2 dengan melepaskan kalor sebesar 393,5 kJ atau dengan cara bertahap. Tahap pertama, karbon dibakar membentuk gas CO, kemudian gas CO dibakar membentuk gas CO2. Bila kita jumlahkan kedua tahapan reaksi ini, maka kita dapatkan reaksi yang sama dengan reaksi secara langsung dan besarnya delta H. Penjumlahan tahap pertama dan kedua sama-sama 393,5 kJ. Hukum Hess dapat dituliskan menggunakan persamaan reaksi termokimia dalam tahapan reaksi atau menggambarkan diagram tingkat energinya dan dengan menggambarkan siklus energi. Terima kasih, semoga berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.